Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita kembali berjumpa. Dan sholawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Dan umat muslim diwajibkan untuk belajar dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kali ini kita akan melihat bagaimana pendidikan Al-Quran yang berkembang saat ini. Tetap saksikan kami dalam program Jejak Islam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Nurul Mustafa, berdiri di tahun 2020. Dan juga Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini kita namai Pondok Pesantren Nurul Mustafa, Cahaya Mustafa, karena setiap sesuatu yang terikat kepada Rasulullah SAW pasti di situ akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Makna barokah yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, yang menuntut ilmu di sini mereka selalu mendapat kebaikan. Yang ada di sekitar pondok pesantren ini kami harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dengan sebab yaitu namanya Nurul Mustafa, cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dibangun Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini supaya menjadikan wadah atau tempat para anak-anak yang di luar sana untuk lebih memaham Al-Quran, untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar, dan juga supaya anak-anak bisa menjadikan tujuan hidupnya jadi lebih baik lagi dengan memaham Al-Quran. Itu tujuan kita di pondok sini. Jadi lebih utama Quran dan juga fardu ainnya belajar kitab fikih supaya dia bagus dengan cara wudunya, sholatnya, untuk bisa membimbing nanti keluarga yang di luar sana, membimbing masyarakatnya. Nah, makanya kita di sini pun ada agenda juga setiap bulan itu ada rehlah keluar untuk berdakwah langsung bersama masyarakat. Hasil manfaat daripada Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini sangat baik sekali dengan adanya ini. Maka dari masyarakat sangat mendukung sekali adanya Pondok Pesantren ini. Kemudian masalah lingkungan mendukung sekali dan kronologis mereka antusias menyekolahkan anak mereka ke Pondok Pesantren ini. Kegiatan dari Pondok Pesantren ini yang terbantu masyarakat adanya majelis taklim mereka dalam 1 minggu sekali di waktu-waktu Jumat. Nah, mereka daripada warga lingkungan ini menghadiri majelis taklim Pondok Pesantren Mustafa ini. Kemudian mungkin 1 bulan atau 2 bulan mereka mengadakan majelis taklim kembali.
program pondok pesantren kita yaitu tahfizul Quran. 60% santri-santri menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran 60%. 40% yaitu belajar kitab-kitab, kajian kitab, baik hadis, tafsir, fikih, sirah nabawi, akhlak, nahwu, sharaf, dan ilmu-ilmu lainnya semua diajarkan di pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Untuk metode anak pendekatan yang awal kita lakukan ialah pertama membuat anak itu nyaman dulu. Jadi pondok di sini kita ustadznya atau gurunya itu pertama pendekatan dulu. Karena namanya anak langsung dikasih tugas dia nggak bisa masuk. Jadi kita kasih dulu dia kenyamanan dan kedekatan. Jadi guru di sini kita dianjurkan seperti orang tuanya. Jadi anak-anak yang masuk pondok sini dia tidak merasa kehilangan orang tuanya. Karena guru itu ialah orang tuanya juga. Jadi di sini kita lebih pendekatan dan kita untuk pelajarannya tidak langsung memberikan tugas yang berat. Jadi kita dari awal tuh kita ajak dulu dia perkenalan sama teman-temannya, terus kita bimbing dia, bantu dia membaca per ayat dulu. Kalau sudah per ayat sudah mulai bisa sampai satu surah, sudah selesai surah, dengan berjalannya waktu dia akan meningkatkan akalnya dan kekuatan hafalannya, baru dia normal seperti hafalan teman-teman yang sudah lama. Pondok pesantren kita memiliki visi misi atau menekankan kepada santri itu memiliki 3 hal. Yang pertama, santri-santri itu harus memiliki al-adab, adab. Karena adab ini sangat penting. Seseorang manusia apabila beradab, maka dia akan baik. Yang kedua, ilmu. Santri-santri kami tanamkan ilmu-ilmu, ajaran-ajaran, baik ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu hadis, baik ilmu umum juga kita tanamkan kepada santri-santri kami. Dan yang ketiga yaitu dakwah. Kami ajarkan kepada santri-santri kami berdakwah, baik dakwah dengan hal yaitu kepribadian, kemudian dakwah bil lisan dengan lisan ucapan, ataupun dakwah dengan yang lainnya. Intinya santri kami tanamkan yaitu dakwah. Saya ingin masuk ke pondok sini karena di sini terdapat hafalan Al-Quran, pondoknya bagus. Setelah itu ada juga belajar kitab-kitab. Yang saya dapat di sini, kita bisa belajar, dapat hafalan Al-Quran, dan bisa berceramah, belajar kitab-kitab seperti kitab fikih dan kitab-kitab yang lain. Dapat di sini juga kita belajar adab-adab dan akhlak-akhlak. Ingin menuntut ilmu tujuannya dan membahagiakan orang tua, dan juga khususnya itu menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran adalah salah satu pilihan Allah dan orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan menghafal Al-Quran ini banyak faedah-faedahnya. Bisa membawa orang tua ke surga, hidup diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa
والدعاء على الهدى والضلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم يا من مقالد أموري كلها بيده وإليه يرجع أمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Saya panggil Muhammad Jamil Mahfuz maju setoran. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Cukup. صدق الله العظيم. Pemirsa, Al-Quran memiliki fungsi sebagai pegangan dan dasar petunjuk bagi kehidupan umat muslim, dan mempelajari Al-Quran akan menjadikan pribadi muslim seutuhnya yang berakhlakul karimah. Saya mengajar di sini sudah sekitar 4 bulan. Saya mengajar untuk kelas 1 awaliyah, untuk anak-anak baru mengajar Al-Quran, mengajar Iqra, serta mengajar kitab pelajaran tajwid, pelajaran akhlak, pelajaran fikih, pelajaran tauhid, dan pelajaran membaca tulis Arab Melayu. Kembali lagi pertemuan kita pelajaran hari ini, pelajaran tajwid. Ya, sekarang kita masuk pelajaran hukum ra. Cara membunyikan bacaan ra ada 3, yaitu 1. Tafkhim atau tebal, 2. Tarqiq atau tipis, 3. Boleh tafkhim atau tebal atau tarqiq atau tipis. Tafkhim atau tebal, huruf ra dibaca tebal apabila 1. Berbaris fathah atau dhammah, misalnya Rabbana ruziqna. 2. Ra mati yang didahului baris fathah atau dhammah, misalnya Ya ardu mursyidan. 3. Ra mati yang didahului baris kasrah yang mendatang karena hamzah wasal, misalnya Irji'u ila abikum. Surah Yusuf ayat 81. Amir tabu. Surah An-Nur ayat 50. Limanir tada.
Surah Al-Anbiya ayat 28. Ra dibaca tebal lagi saat ra mati yang didahului baris kasrah tetapi sesudahnya adalah salah satu huruf isti'la dalam satu kalimah yaitu kha, shad, dha, ghain, ta, qa, za. Misalnya qirtasin, mirsad, firqatin. Apabila huruf isti'la yang mengiringinya itu pada kalimah yang lain, maka ra mati dibaca tipis. Misalnya fasbir sabran jamila wala tusa'ir khaddaka. Setelah mondok di sini, perubahannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi lebih tahu banyak dari pondok ini. Kayak banyak pelajarannya, bagus juga. Ilmu juga jadi berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi khalaq taha min nur fihi tiram nadahu ab ya muqtar antal amin antal amin. Rabbi khalaq taha min nur fihi tiram nadahu ab ya muqtar. Harapan kedepannya Pondok Pesantren Mustafa mengadakan pondok di sini untuk bermanfaat untuk para masyarakat dan menjadikan masyarakat banyak cinta dengan Al-Quran dan supaya warga di sini menyekolahkan anaknya ke sini supaya supaya lebih mengenal lebih dalam lagi untuk membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran di zaman sekarang yang banyak anak lebih suka melihat HP-nya daripada membaca Al-Quran. Harapan untuk saya sendiri yaitu agar bisa menjadi orang yang meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu mengajarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa memiliki akhlak yang baik. Karena banyak teman-teman yang di sana yang mungkin perilakunya kurang baik terhadap orang tua, terhadap semua orang, maka itu kita masuk pondok ya gunanya seperti itu.
harapan saya semoga santriwati di sini bisa mencintai Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, serta hidup dengan Al-Quran. Dan bisa berakhlak bagus, bisa bermanfaat untuk umat Rasulullah ke depannya, dan bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama. Saya untuk teman-teman saya di luar sana supaya bisa mengikuti langkah-langkah saya di sini untuk mendalami Al-Quran dan kitab-kitab yang ada di sini, dan untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Harapan kami Pondok Pesantren Nurul Mustofa ini ya memberikan manfaat kepada warga sekitar, menambahkan himmah untuk mendalami ilmu agama dan menguatkan benteng fondasi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita ini di Balikpapan atau Kutai Kartanegara ini adalah sebagai penopang IKN. Nah, kita harapkan Pondok Pesantren Nurul Mustofa ini atau pondok-pondok pesantren lagi menjadi benteng-benteng untuk generasi muda yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa, dengan adanya tempat pendidikan Al-Quran akan membentuk generasi umat Islam yang memiliki komitmen kuat terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku dan petunjuk, sehingga menjadikan generasi Qurani yang akan terus menjaga dan menyebarkan siar Islam di tengah kehidupan masyarakat. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Jejak Islam kali ini. Kita akan kembali berjumpa untuk edisi mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.